Sekarang ini kita mau ketemu sama klien kita, namanya Haris, ya, seorang driver yang pengen mencari pacarnya ya. Udah 4 tahun pacaran, tapi setelah terakhir dia ini kerja di Kalimantan, pacarnya ini nggak ada kabar. Pacarnya hilang. Ya, dan sekarang dia pengen mencari di mana keberadaan pacarnya. Dia ini serius, pengen mengajak menikah, pengen mengajak tinggal bersama yang tujuannya adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini sekarang kita janjian di suatu tempat, ya di dekat situ, ya. Situ ada taman di situ, ya di daerah Jakarta Utara. Kita akan... Itu klien kita. Hah? Ini yang baju biru. Kenapa sih itu? Hah? Pepet. Tuh. Mas? Hah? Kenapa, Mas? Saya mau dirampok, Mas. Apanya diambil? Langsung diambil. Tadi gimana itu ceritanya? Kok bisa tiba-tiba tasnya diambil? Tadi saya mau ke kantor. Hah? Karena terlalu lama saya mau ke kantor. Mau nemuin Mas Mandala. Ternyata tadi saya ditodong. Dia mau dicopet, dia mau dijambret, dan tasnya mau dirampok di situ. Jauh-jauh dari Kalimantan ke Jakarta, katanya bawa uang siap untuk menikah, mau dirampok tasnya. Coba dicek dulu, ada yang hilang nggak? Tadi kita ngeliat dia jauh, Mas. Saya pikir tadi kita mau cepet buru-buruan ke sini, cuman nggak sempet, dia udah kabur duluan. Udah aman, Mas, tapi Mas ya? Bener, coba dompet, handphone udah semua. Nah, KTP semua udah aman. Gue tanya sama dia gimana keadaannya, ada yang hilang nggak? Ada yang luka nggak badannya? Dia bilang alhamdulillah nggak ada, Mas. Barang-barang dia juga alhamdulillah nggak ada yang hilang. Tasnya diamankan sama dia. Data-datanya juga lengkap. Alhamdulillah. Berarti nggak kenapa-kenapa. Akhirnya gue ajak dia ngobrol, ya di suatu tempat, dan di situ dia ceritakan semua. Mas, dari mana aslinya sih, Mas? Masih saya Jakarta. Jakarta? Iya. Coba dari sini, Mas. Nah, tapi saya ngobrol sama Feli tadi katanya dari Kalimantan. Ya, baru pulang kerja di Kalimantan. Apaan? Copet? Hah? Ini emang rawan. Oh, rawan sih. Udah kita cepet aja, kita cabutnya di sini ya. Hati-hati aja di dompet-dompet ya. Iya. Jadi pas ini abis dari Kalimantan, Iya, baru datang ini? baru pulang. Oh, astagfirullahaladzim, baru Kapan datang. hari ini? Iya, hari ini, Mbak. Oh. Coba Mas, tolong jelasin sama kita. Ini kan kalau kita kan baca lewat email aja, Mel ya. Katanya Mas kerja di Kalimantan, punya pacar, 3 tahun di Nusa Kambangan ya. Nah, terus mau datang ke sini mau nyari pacarnya. Iya, Mas. Coba jelasin gimana sih awal mulanya pacaran, terus siapa nama pacarnya gitu. Jadi saya ini punya pacar namanya Ayu. Ayu ya. Ya, Ayu ini memang tulang punggung keluarga, Mas. Karena ayahnya juga kan udah meninggal. Dia mempunyai adik 2. Di sisi lain juga ini nih ibunya nih yang menjadi penghalang dalam hubungan saya sama Ayu. Kenapa ibunya? Karena mungkin ibunya nih berpikiran sebelumnya memang saya kerja jadi driver rental mobil. Oh iya, aku pikir nggak driver aja. Iya, rental mobil. Jadi ibunya ini menganggap saya kurang dari materi. Dengan penghasilan sebagai supir atau driver rental mobil yang tidak tetap. Ini yang menyebabkan Haris tidak disetujui pacaran sama Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah ibunya Ayu. Karena apa? Karena itu. Ibunya Ayu namanya Ibu Ani ini menganggap Haris kurang mapan. Karena Haris penghasilan pas-pasan, jadi Ibu Ani bilang, saya tidak setuju. Itu yang membuat Haris sakit hati. Dia nangis. Ya, saya berusaha semua buat dia. Kalau saya udah jadi sama dia memintainnya sebelum dari sana. Saya curiga sama satu orang. Curiga sama satu orang. Siapa itu? Tio, Apa? Teman dekat? dia manajer. Manajer. Berarti Mbak Ayu ini kerja di mana?
dia ini pramusaji di salah satu restoran di Jakarta. Jadi saya curiga sama satu orang itu. Jadi saya minta tolong betul sama tim bikin Meluk ini buat temuin saya dengan Ayu. Saya pengen mau menyampaikan sesuatu sama Ayu. Mas ini udah coba cari kemana aja? Saya udah cari dia ke orang tuanya. Orang tuanya. Waktu ditanya sama keluarganya di sini malah nutup-nutupin. Seakan-akan sudahlah. Nah ini kan kamu niatnya udah bagus, mau ngajak nikah. Sekarang kita mulai pencarian dari mana ini, kira-kira menurut kamu? Kalau menurut kita sih mungkin kita cuma ambil informasi yang ada. Kalau menurut Mas sendiri nih, Mas Saya Haris sih gimana ini? pengen awalnya nih ke rumah orang tuanya Ayu dulu, Mas. Ke rumah orang tuanya? Berani nih berarti? Ya saya berani. Dan saya pun siap ngomong sama ibunya bahwa saya ingin nikahin Ayu. Jadi udah niat orang tuanya mau ngelamar dia nih? Iya, berarti? iya Mas. Nanti kalau ditanya masalah masa depan, modal bagaimana? Saya siap. Yaudah kita langsung aja ke rumah orang tuanya, bismillah Mat ya. Bismillah. Mudah-mudahan orang tuanya bisa nerima, jadi kita nggak usah susah. Nah, yuk, kawan-kawan yuk ya. Kenapa? Ini ibunya. Bukan. Permisi Ibu. Iya. Ya, dari ibunya Ayu. Oh bukan Mas, ini kontrakannya udah kosong. Ayunya Teman kemana? ibu siapa ini? Ibu ini. Ibu Eni. Yang baru. Saya Yang yang baru. punya kontrakan di sini Mas. Oh, iya. Mas ini ada apa ya? Enggak, ini apa mau nyari ibunya Ayu siapa namanya? Ibu Ani. Ibu Ani, ya Ibu Ani. Ibu Ani udah 3 bulan Mas, nggak tinggal di sini. 1 bulan dia nggak bayar, 2 bulan dia nggak bayar, 3 bulan saya usir Mas. Ini sih. Iya, rumah saya digituin aja, nggak bayar-bayar, gimana saya nggak kesel Mas? Kenapa marah-marah? 3 bulan kontrakannya Ayu ini belum dibayar. Saya udah cari kemana-mana Mas, tapi ibu ini ngilang, nggak ada kabar sama sekali. Sampai akhirnya saya cari. Akhirnya ketemu alamat rumahnya yang baru, di mana Jalan Cemara. Tapi saya datang ke sana, sama. Mereka nggak bisa bayar. Saya udah datengin terus, saya tagih, dia ngulur waktu, Lah, Ibu. ngulur waktu. Kondisinya mungkin lagi nggak ada uang kali Ibu, kasihan kali. Dia janji-janji terus Mas. Ya mungkin kalau nggak ada uang gimana? Ayunya udah kerja atau gimana Ibu? Ayunya kerja katanya. Kerja. Iya. Ibunya? Ibunya sih di rumah aja. Oh di rumah aja. Adiknya juga sama. Maksudnya adiknya juga masih sama adik-adik ya? Iya. Oh gitu. Berarti emang lagi ada uang berarti? Enggak, emang Ibu Ani punya utangnya berapa Ibu kontrakannya? Si Mas ini apanya ya? Pacarnya Ayu. Pacarnya Ayu. Kalau gitu Mas bayarin dong utang dia selama 3 bulan. Ibu jangan gitu juga Ibu, dia ini juga nggak ketemu sama Ayu udah lama. Kasihan dia baru pulang kerja loh Ibu, jauh-jauh di Kalimantan masa harus bayarin sih? Biarin. Tapi kan dia pacarnya Mas. Ya tapi Ayunya nggak ada kabar Ibu, belum tentu juga pacaran sama dia Ayunya kan. Sekarang Ayunya udah 5 bulan nggak ada kabar. Mungkin dia Apa? Biar. Mas ini orang kaya ya? Akhirnya klien kita Haris ini merasa pengen membantu, pengen menolong. Sampai Haris ini bilang, ibu saya bayar tunggakannya ibunya Ayu. Saya ganti tunggakannya ibunya Ayu. Dibayar loh 1,5 juta. Orang baik apa coba Haris ini? Uang kontrakannya dibayar begitu saja sama Haris. Padahal Haris nggak tahu Ayu ini sudah menikah atau belum. Tapi itu yang kebaikan dilakukan sama Haris. Udah, saya transfer ya. Oh iya, makasih ya Mas ya. Bu, tapi bener ya ini buat bayar kontrakan ya? Iya benar Mas. Bener kurang kontrakannya? 3 bulan Mas. 3 bulan belum bayar? Iya. sudah nanti kita konfirmasi ke Ayu juga. Ya ini buktinya nanti bisa Ibu cetak gitu aja Bu. Iya boleh. Ya. Alamatnya di mana tadi Ibu? Jalan Cemara. Jalan Cemara, daerah mana Ibu Jalan Cemara? Dan Cemara daerah mana? Masih daerah sini juga. Oh deket-deket sini? Di mananya Ibu? Nanti Mas ke sana. Nanti ada gang lagi. Ada gang lagi? Raya. Di Oh. situ ada jalan Cemara. Deket-deket situ ya? Ah. Bentar, Oh nanti. ya udah. Oke, makasih ya Bu Makasih, ya. Bu, Ya makasih Bu ya. Makasih
Makasih ya Mas. Ya, dari informasi pemilik kontrakan tadi yaitu Jalan Cemara. Keluarganya Ayu tinggal di sana. Kita menuju ke sana. Ini nomor berapa? Ini 124. 124. Oh ini 24. 124 betul. Iya. Sini. Saya takut Bu Ani ini marah-marah sama saya. Nanti saya bantu ngomong. Pelan-pelan saya bantu. Misi. Misi, assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Ibu Ani. Ya maaf Ibu, ganggu sebentar. Ya Ibu, saya Mandala di Antv. Ibu bisa ngobrol sebentar Ibu kesini. Begitu sampai kontrakannya, ketemu langsung sama ibunya Ayu dan ternyata Mau ngapain kamu kemari? Dia masuk rumah saya. ibunya Ayu ini masih benci, masih marah sama yang namanya Haris. Saya mau ketemu dengan Ayu, Ibu. Nggak mau kamu masuk rumah saya. Diam di situ. Ibu sabar dulu Ibu, sabar dulu Ibu. Biarin Dan dia ini ngejelasin. apa? Iya Ibu, kita Pokoknya apa mau yang bantuin bikin dia. malu aja. Ibu dengerin, kita cuma mau bantuin dia. Ibu dengerin sebentar saja. Tapi udah berkali-kali dia saya. Ibu saya minta maaf. Ibu sekarang beda Ibu, sekarang beda Ibu. Dia udah kerja sekarang Ibu. Tetap aja Mas, dia nggak bakal mencukupi kehidupan kami Kerja, Mas. Ibu, saya kerja. Dia punya apa? Dia miskin Mas. Kamu tuh punya apa? Kamu tuh nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Ibu nggak tahu kalau kontrakan ibu siapa yang bayar, siapa yang lunasin kontrakan ibu. Itu saya nggak pikir masalah itu. Ternyata dia nggak pernah suka sama Haris, dia nggak pernah merestuin hubungan Ayu sama Haris. Ini yang jadi masalah, ibunya ternyata tidak bisa terima keadaannya Haris. Dia punya duit hanya cukup untuk resepsi aja. Ayu kemana Ibu? Ayu udah punya kehidupan masing-masing. Kamu punya kehidupan masing-masing. Bentar Ibu, Ibu dengar dulu penjelasan saya, mohon Ibu. Apalagi yang harus saya dengar dari dia, Mas. Mas. Dengerin dulu Ibu, dia udah bekerja sekarang, dia udah siap semuanya Ibu. Ibu nyesel loh nanti Ibu ngelantarin dia. Nggak Coba akan dengerin ada dulu. sama. Ya Ibu, coba dengerin dulu. Coba dengerin dulu Ibu. Mas ngomong Mas, coba Mas. Saya baru pulang dulu dari Kalimantan. Saya kerja di sana. Kamu punya apa? Kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu tuh miskin. Saya bawa ini. Duit kamu hanya cukup untuk resepsi. Untuk menghidupi saya dengan Ayu tuh nggak bakalan cukup. Saya mohon udah kamu tinggalkan rumah saya. Jangan hubungi Ayu lagi karena Ayu udah punya kehidupan sendiri dan kamu bermasuk. Enggak, udah. Saya mohon Kak. Udah, pokoknya saya nggak mau. Padahal dia udah memohon sujud sama ibunya Ayu. Memohon ibu tolong kasih kesempatan saya untuk menikah sama Ayu. Tolong kasih kesempatan saya untuk membuktikan semuanya. Tapi ini nggak begini. Saya nggak mau, Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu denger Ibu. Ibu harus siapkan dengan kalian. Ibu Ibu kontrakan Ibu dengar 3 dulu bulan sebentar loh, Ibu. Ibu harusnya ngerti dong. Ibu harusnya berterima kasih juga sama dia. Ih, sayang. Ya, Mas sudah usaha, Mas sudah coba menjelaskan. Kita juga udah berusaha bantu juga. Tapi belum Mas. Mungkin belum waktunya. Mas harus sabar ya Mas. Mas harus ingat satu hal kalau nggak ada usaha yang sia-sia. Nangis di situ Haris. Dia shock banget. Perjuangannya selama di Kalimantan ternyata tidak membuahkan hasil. Tidak berdampak positif pada ibunya Ayu. Saya siapin semua ini dari dulu, Mas. Cita-cita saya pengen nikahin Ayu. Namanya usaha kan mungkin harus dicoba lagi Mas. Tapi bagaimanapun hasilnya Mas harus ikhlas. Kalau ternyata Allah nggak menghendakin, ya Mas harus jangan paksakan juga. Yang penting Mas udah usaha kan.
Ini kan Mas juga baru datang kan dari Kalimantan kan. Ya. Coba relax dulu, tenang dulu ya. Kita mending pergi dari sini dulu ya, kita cari cara dulu yang lain ya. Ya. Belum makan loh Mas ini? Hah? Udah kita makan dulu ya. Nanti kasihan. Karena kita ngeliat kondisi klien kita yang capek habis dari Kalimantan, dia belum makan dan mendapatkan hambatan yang luar biasa dan penolakan dari ibunya Ayu. Akhirnya apa? Dia shock, dia stres, dia butuh istirahat. Akhirnya kita beri pencarian. Klien kita yang namanya Haris ini ngubungin gua sama Feli. Dia bilang dia sudah melakukan pencarian dulu ke tempat rental mobil. Saya sudah tanya sama teman-teman saya yang di sini, ya, yang dulu pernah saya kenalkan sama Ayu, pacar saya. Saya lagi ngobrol di sini, Mas. Mas kalau mau jemput saya, yuk kita ke rental mobil. Kita ketemu di sana. Ya, ini hari berikutnya kita akan coba melakukan pencarian lagi. Kita akan membantu Mas Haris untuk mencari pacarnya ya. Terakhir kan Mas Haris ini kasihan banget ya, dia tetap ditolak sama calon mertuanya. Karena masih nggak dianggap, masih nggak dihargai, dan nggak diterima. Cuman katanya dia tetap berusaha untuk meyakinkan mertuanya. Ya. Buahnya nggak percaya aja kalau sekarang dia udah berubah, udah lebih maafan, udah cukup lah sebenarnya. Kita sih berusaha ngebantu aja, ya apapun hasilnya nanti kita lihat aja nanti, yang mudah-mudahan dapat yang terbaik. Ini kita janjian di pool rental mobil. Iya, tempat kerja lamanya. Tempat kerja lamanya dia, katanya dia mau tanya-tanya sama temen-temen yang ada di sana. Jadi kita coba ke sana ya. Ayo. Ini rental mobilnya nih ya. Pak, parkir sini. Loh, itu Haris. Oh, di sini dia. Kenapa itu? Turun aja deh. Coba. Mobil itu udah gua kasih itu ke Pak Gani. Bohong lu. Gua tanya itu mobil ada nggak? Sorry. Kemarin kemana? Sorry, ada apa ini? Sorry bro. Parah lu. Ya, ini bang, enggak. Lagi mobil. Hah? Jadi kita disuruh ambil mobil buat cari mobil. Ngilangin mobil? Makan nggak bilang kita. Jadi kita disuruh nyari sana sini, jadi kita buang waktu kita. Pas kita mau turun ke tempat rental mobil itu, ternyata di sebelah kanan kita, gue ngeliat ada kerumunan orang lagi ribut di situ. Masalah mobil, masalah penggelapan mobil. Kenapa dia kayak orang berdebat di situ sama kawan-kawannya? Ada apa ini? Gua sama Feli langsung buru-buru turun, gua samperin di tempat itu dan ternyata masalah penggelapan mobil. Mobil, suruh buat toko banyak, kayak nggak urusan doang. Mobilnya udah gua kasih itu ke Gani. Sekarang ada nggak mobilnya? Ada ya. Ya udah. Kemarin kemana lu? Lo nggak terima aja bang. Gua ke Kalimantan itu atas rekomendasi dari Pak Gani. Bohong lu. Ya? Gua jujur aja lu, Guys. Silakan Gua tanya Pak bolak Gani. balik kantor polisi ngurus itu doang. Silakan tanya Pak Gani. Gak tanya. Mana? Mobilnya ada nggak? Mobilnya ada kemarin kemana lu? Hah? Gua tanya lu Kalimantan sama siapa? Atas rekomendasi dari Apa ini? Apa ini? Gunido jangan sok jago Gunido anak baru toh. Apa, Bang? Mau melawan kita? Enggak. Silakan melawan kita. Kita baik-baik dulu, Stop. Bang. Diam. Stop. Ayo. Dari mana Ngana selama ini? Gua Kalimantan juga atas rekomendasi dari Pak Gani. Aduh, berapa tahun nih? Cuma mari kita minum makanan. Pokoknya ini cuma sekedar info, Mangana. Info apaan? Begini, pokoknya ini cuma info. Info apaan? Kita pernah antar Ayu. Antar kemana ya? Ayu itu Pak Gani. Mas. Dia pernah antar Ayu ke kosan. Sorry mas, siapa namanya? Pak? Siapa Bunti namanya? dia. Bunti. Oh Pak Bunti. Ya. Ya gimana Pak Bunti? Begini, kita pernah antar Pak Ayu. Itu Pak Gani yang suruh. Oh, Bapak pernah antar Ayu, Pak Gani yang suruh. Iya. Kemana Pak? Antar kemana? Ya, antar Pak DP tanpa kos.
Tempat kos? Iya, ke tempat kos. Di mana tempat kosnya? Di daerah Kampung Rambutan nih. Kita jemput Pak dia itu di muka toko. Depan Lihat, toko. aduh, dia pe belanjaan, aduh banyak sekali. Banyak sekali dia pe belanjaan. Sampai kita pe auto belakang itu, aduh penuh dengan barang. Itu jalan Mekar 2 kalau nggak Mekar salah. 2? Iya. Mekar 2 ya? Kita coba ke sana aja. Oke. Iya, makasih Pak ya. Kita mau coba langsung ke sana aja ya. Sampai akhirnya Bontek karena kasihan sama kita, akhirnya dia ngasih petunjuk, coba datang Mas, sebuah alamat, ini sebuah kontrakan. Dulu saya pernah mengantar Ayu ke sana Mas, tapi 5 bulan yang lalu. Informasinya di kontrakan ya? Iya. Sebelah mana? Sebelah situ, Mas. Oke, coba kita tanya. Kan kosannya Ayu. Tapi apa yang kosong ya, Mas? Apa yang Ini kosong? ada sepatu nih. Yuk, Kayak nggak ada orang ini. Mau nanya-nanya kali. Orang mana ya? Ayo. Tanya aja kalau ada Iya, orang. makanya. Coba tanya. Iya Mbak, mau tanya Ayu Mbak. Hah? Ayu, kenal sama Ayu nggak? Dia Sorry, namanya siapa ini? Ya, saya Mandala. Sevio. Ya Mbak, sini sebentar bisa nggak? Pak Vio ya? Saya nggak pakai sandal. Nggak apa-apa, sebentar. Nggak Apa-apa, apa-apa. Mbak. Ini ada apaan sih? Acara apaan? Iya. Enggak, ini kita mau bantuin Mas Haris ini loh. Ayunya ada. Ayu. Iya. Kan udah dengan sini dia. Ayunya kemana, Mbak? Ayu kan udah pindah 6 bulan yang lalu. Sekitar 6 bulan atau setengah tahun yang lalu lah. Katanya mau merit dia tuh. Iya, mau merit dia tuh. Ayu mau meritnya sama saya loh, Mbak. Hah? Ya saya nggak tahu dia mau merit sama siapa. Yang saya tahu dia sering nanya-nanya baju-baju pengantin. Terus kayak souvenir pengantin ke kebaya-kebaya gitu-gitu. Tau lah kalau orang mau nikah kan suka nanya-nanya gitu ya. Ya saya kasih dia informasi-informasi yang saya tahu. Ini oh iya bentar, saya kasih sesuatu. Dia sering dianterin sama cowok. Ayu sudah lama nggak tinggal di tempat itu katanya. Terakhir dia itu pindah-pindah dibantu sama kawannya yang namanya Tio. Dia. Begitu dengar nama Tio, Haris ini langsung curiga, dia langsung cemburu di situ. Dia langsung nanya, ngapain Tio bantuin dia sampai pindahan di sini? Siapa? Siapa namanya? Bentar. Enggak, ini dia udah pindah di sini. Udah lama, udah setengah tahun Berarti yang lalu. Udah pindahan dia? Udah pindah, dia orang dia mau merit, saya kira dia udah nikah sekarang. Nggak tahu sih, saya udah nggak ada kabar kan, saya kenal dia cuma dari sini. Ini pacarnya loh. Kamu pacarnya, tapi dia sering ada sama cowok lain. Siapa? Siapa cowoknya? Cowok lain. Bentar dulu, saya masih inget-inget sama cowoknya. Siapa sih dia bilang tuh? Tio, pacarnya itu Tio. Iya Tio itu yang suka nganter-nganter dia kesini, suka bantu-bantuin pindahan rumah. Terakhir itu, kira-kira dia yang bantuin pindahan rumah malah seorang itu. Saya kira dia pacarnya. Bukan Bantuin Mas. ini pindah di Saya sini. nggak pernah lihat Mas kok. Mbak, yang bantuin pindah dari sini. Iya. Tio ini. Iya. Kan Mas saya udah curiga sama si Tio itu. Saya nggak tahu Mas siapa justru, makanya saya kaget kok tiba-tiba cariin Ayu. Iya, ini pacarnya loh, Mbak. Oke Mbak, jadi nggak tahu di mana Ayu ini Mbak? Saya nggak tahu Mas, kan terakhir udah lama banget juga. Saya nggak punya nomor telepon Ayu Mas. Atau mungkin nikahnya di mana waktu itu? Saya nggak tahu. Ya Mbak, makasih banyak kalau gitu atas waktunya Iya. ya. Ya makasih Mbak ya, mohon maaf nih Mbak mengganggu. Iya sih Mbak ya. Ya. Ini tapi Mas berarti kalau Ayu nggak tahu tempatnya, Tio berarti yang tahu ada punya atau tempat kerjanya Ayu. Saya hubungin Tio. Tempat kerjanya Ayu. Halo? Waalaikumsalam, Tio. Ini gua Haris. Ayu mana? Ayu mana? Gua tahu semuanya. Gua pengen ketemu Ayu. Lu di mana sekarang? Lu banyak alasan lu. Sekarang gua ke tempat kerja lu sekarang.
nyemangatin Mas. Dia bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Dia cuman ngelak. Sorry, lu jangan berpikir negatif dulu. Cuman ada kemungkinan dia tahu sesuatu. Gue nggak tahu nih apa maksudnya. Tapi yang pasti dia pasti tahu sesuatu. Ya, jadi coba tanyanya baik-baik maksud gue. Itu. Jadi kita langsung ke sana aja kalau gitu. Tahu tempat kerjanya kan? Tahu. Yuk kita ke sana aja. Yuk, langsung. Dapat informasi ternyata yang selama ini antar jemput Ayu adalah Tio. Dapat informasi ternyata yang terakhir mindahkan barang-barang Ayu dari kontrakannya ke tempat yang lain adalah Tio. Berarti ada kemungkinan Tio yang tahu di mana keberadaannya Ayu. Langsung buru-buru klien kita ngajak ke kafe tempat Tio kerja. Dulu Ayu juga kerja di sana. Buru-buru kita menuju ke kafe. Nah, ini nih Mas, tempat kerja Ayu. Ya, kita nanya deh. Ada Tio-nya? Kita tanya ke karyawannya aja Mas. Misi. Misi Mas. Ayo. Ya. Numpang nanya Mas. Mas Tio-nya ada? Mas Tio-nya, wah kalau sekarang datang yang kesian Pak. Udah kena merit. Hah? Merit? Iya. Tio kerja di sini. Memang benar Tio kerja di sini, tapi ternyata pagi ini dia belum masuk kantor. Dia masuknya baru siang Mas, karena baru saja menikah, biasa pengantin baru. Dan kita shock, dan kita depresi di situ, dia langsung kecewa di situ. Barusan merit? Enggak, dia udah lama udah merit Pak. Ya, jadi ini dia udah merit ini? Iya, dia udah merit Pak. Enggak. Merit sama siapa ya? Saya kurang tahu kayaknya Pak. Bener kan Mas dugaan gua? Dia udah merit pasti sama si Ayu. Ya mungkin bisa jadi. Datangnya jam berapa Mas? Biasa datang jam berapa? Tapi ini benar gak ada Tio. Enggak ada. Nah pas kita ngobrol sama salah satu pegawai di restoran itu, pegawai di restoran itu langsung menunjuk ke parkiran. Itu Tio Mas, itu Tio. Hah? Tuh Pak Tio Pak. Oh iya, Tio! Tio! Woi! Tio! Tio. Gitu Tio Mas. Dia kabur kan? Berarti dia ngakuin salah dia. Kecurigaan gue bener kan? Dia malu sama gue pasti. Makanya dia kabur dari gue. Kali-kali kita panggil, ternyata orang itu pergi nekat menggunakan gasnya sekencang-kencangnya. Padahal tahu Tio ini bahwa kita tuh mau deketin dia. Dia ketakutan, dia panik, dia lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya dia gak kita dapatkan. Mas, dia balik ke kantor lagi nggak? Oh, Dia balik ke sini pasti nggak balik? Balik sini lagi Pak. Ya udah kalau gitu. Sini Pak. Ya, jangan bilang ya. Tadi masalah tadi ya. Oh iya Pak, iya Pak. Baik, Pak. Kalau nanya masalah apa-apa bilang aja kita udah cabut ya. Oh baik Pak, baik Pak. Ya, makasih Mas. Ayo Pak, sama-sama. Jadi gini aja, ini ada kemungkinan pasti dia datang sini lagi. Ya, kalaupun kita percaya sama pegawainya kayaknya nggak mungkin, dia pasti akan ngomong. Kita cabut aja dulu, nanti kita ngintai dari jauh ya. Kita balik lagi sini. Yuk, cabut semuanya, cabut dulu yuk. Ya biar seakan-akan kita cabut dari sini. Ya, masuk. Kita kehilangan jejak gak dapat apa-apa. Dan gue bilang sama Haris, sabar, tenang. Ya. Bagaimanapun juga, Tio pasti akan balik ke tempat kerjaannya. Dia kan masih pegawai. Dia belum absen, pasti dia akan balik ke tempat kerjaannya. Kita sekarang lagi nunggu ya. Nunggu katanya Tio bakalan balik lagi ke tempat usahanya. Tempat usaha ini ya. Jadi kita tunggu ini, kita tunggu dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa, kabarin ya. Vel ya. Pakai motor kan dia ya? Nanti duduk dulu. Dan kita tunggu nggak berapa lama kemudian, kita ngeliat Tio. Dia naik motor di situ, berhenti di tengah-tengah jembatan, dia lagi nelpon atau WA seseorang.
Mas. Gua ngeliat Tio. Mana? Tuh, Mas. Itu, Mas. Itu Tio? Itu ya Tio. Bentar. Iya, gue tahu. Bentar, dia kayak nunggu seseorang ini. Coba kalau misalkan dia cuma mau ke kantor atau mau ke resto ini, pasti dia kan masuk. Dia nunggu seseorang ini. Bentar. Ada mobil. Loh, ada mobil ini. Ada mobil. Itu, mobil hitam itu. Iya, Mas. Tapi bentar, Mas. Itu kayak cewek. Si Ayu, Mas. Hah? Itu dia Ayu. Bener, Iya, Mas. Enggak bener, Ayo. Iya, bener. Langsung. Woi! Tarik ya. Tarik sini. Slow. Tarik. Lu kenapa kabur? Ternyata yang kita tunggu ada hasilnya, ada manfaatnya. Buru-buru klien kita turun di situ. Dia lari sekenceng-kencengnya, dia samperin Tio, dipegang Tio, digeret di situ Tio. Hah? Lu kenapa kabur lu tadi? Lu biasa aja. Itu Ayu kan? Kenapa marah-marah? Itu Ayu. Lu kenapa marah-marah? Itu Ayu kan? Itu Ayu kan? Lu gak usah ngelak lagi! Lu kenapa marah-marah? Oh jelas gua marah! Lu udah nikah kan? Lu kalau ngomong yang benar lu. Alah lu! Dia ngamuk di situ sama Tio. Dia nggak kontrol. Sampai ditanya sama Tio, lu nikah sama istri gue? Lu nikah sama Ayu ya? Lu telepon gue tadi marah-marah ngapain? Lu kenapa kabur? Hah? Lu kenapa kabur? Yo! Gue tanya sama lu, itu Ayu kan? Kan tuh kan Ayu. Gua kenal itu cewek gua. Iya, itu Ayu. Kenapa? Lu udah nikah kan sama dia? Belum. Lu jelasin sekarang. Gua ini bantuin Ayu tau nggak? Buat lu. Hah? Buat gua? Iya. Emang lu tahu selama ini? Lu kemana selama ini? Gua yang pindahin kontrakan dia bareng gua bantuin dia. Hah? Cari kerja. Kemana? Lu kemana gua tanya? Lu ada maksud? Lu ada maksud? Gak ada. Hah? Gua tuh nikah sama orang lain. Ya, bukan sama Ayu. Gua cuma teman sama Ayu dan Ayu hanya karyawan gua. Lu nggak bohong. Apa yang lu? Tadi gua kabur karena lu udah marah-marah emosi. Lu nanya sama gua marah-marah. Hah? Emang gua seneng? Cuma tau nggak lu? Tapi apa yang lu ngomong ini bener kan? Terserah lu jangan. Ayu cerita sama gua kalau dia nikah sama lu. Jadi selama ini dia yang ngurusin. Dia cerita semua sama gua tentang lu, tau nggak? Gua ngurusin pernikahan Ayu itu buat lu, tau? Dia nggak pernah cerita sama gua. Tadi Ayu sama siapa di mobil? Gua mau ngasih tahu ya sama lu. Ya, tadi gua ngomong sama Ayu kalau lu ada di sini buat nemuin gua. Ayu suruh kabur kan? Enggak, dia memang kabur sendiri. Bohong, lu jelas ngeliat gua di situ. Gua nggak ada urusan ya. Lu masih aja ngelak, Tio. Dengar ini, gua nggak akan seribet ini kalau lu jujur sama gua. Dia selama ini orang itu yang nganterin. Gua nggak tahu, mungkin dia ngerental kah atau sama siapa, gua nggak tahu. Ngerental. Dia biasa sama orang itu? Iya, dia selalu dianterin sama orang itu, Mas. Coba, review kamera coba. Yang bawah sama yang bawah. Hah? Zoom plat nomornya, Bang. Iya. Itu mobil rental. Waktu kita tanya sama kameramen, temennya siapa, kita coba preview ulang mobilnya, ataupun mungkin mukanya temennya kelihatan. Di preview sama kameramen dan dilihatkan sama Haris. Haris kaget di situ, bukan main. Itu mobil rental yang pegangannya Bonte itu. Hah? Mobil rental pegangannya Bonte itu. Bonte? Iya. Berarti yang tadi nyupir Bonte? Bisa jadi dia, karena kan dia juga yang nganterin ke kosannya. Bonte, berarti Bonte tahu sebenarnya di mana Ayu.
Kenapa kok malah nyuruh lu ke tempat kontrakannya? Harusnya Bonte tahu dong. Iya kan, kenapa lu mah disuruh ke kontrakan yang lama? Bonte tahu di mana, Bonte? Coba lu kontak, lu telepon. Gak aktif lagi, Mas. Yang di dalam mobil yang nganterin Ayu selama ini adalah Bonte. Bonte adalah yang kita ketemu di tempat rental mobil itu. Berarti apa? Berarti dia berkhianat di sini. Ini berarti Bonte tahu semuanya. Ayu tinggal di mana, Mas, saat ini? Kalau Ayu sekarang saya kurang tahu gimana. Tapi lu nggak bohong kan sama gue? Gue udah jujur. Ya, gue udah jujur sama lu. Enggak, dia kayaknya nggak bohong. Ya udah, Mas, thank you banget, Mas. Sorry banget ya. Sorry, Mas ya. Ya, sorry. Lu minta maaf sama dia, Pak. Dia udah bantuin lu. Yuk, kita masuk mobil. Kita masuk mobil. Ini Haris sebenarnya udah kesel sama Bonte ini. Karena ada kemungkinan Bonte ini tahu, cuman nggak mau ngasih kabar, nggak mau jujur. Ya, Haris ngasih tahu kita, gue sama Feli, ya untuk ketemuan di warung kopi. Ya ini kita sekarang lagi nungguin klien kita, Mas Haris ya. Kita janjian di sini. Nanti kita mau ketemu sama si Siapa namanya itu? Bentai. Bontai, Pak Bontai. Bontai. Sekarang udah jam 7:30. Iya, aku udah WhatsApp sih, tapi Udah dia ya? belum balas. Paling bentar lagi nih. Bentar lagi deh ketemu. Coba detail. Bro. Pas Gimana? banget. Udah siap? Baru gue mau ngabarin Waduh, kok. keren amat kayaknya. Datang-datang. Oke. Datang. Itu apa? Jadi kita ketemu Bontai mana? Iya. Nah, tadi udah telepon. Besok kita mau ketemuan di Warkop. Warkop. Mang Min. Itu tempat tongkrongan saya sama Bonte. Iya, daerah mana itu? Di daerah Jagakarsa, Warkop Mang Min. Oh, ya udah. Haris bilang, ya, Bonte ini sudah mau ketemuan sama dia. Katanya dia minta maaf. Dia mau ngasih tahu di mana keberadaannya Ayu. Yaudah, gue bilang sama Haris, sudah jangan emosi. Kita ikutin dulu apa kata Bonte. Coba tenang dulu, bagaimanapun juga Bonte ini kan kawan lu juga. Dia setuju, nggak akan emosi. Dia setuju akan ikutin peraturan kita. Ya udah, akhirnya kita menuju ke tempatnya Bonte. Bonte. Oh, aduh. Lagi ngopi. Iya, lagi ngopi. Nih, apa kabar? Aduh. Ini cuma ini dari kemarin kita perhatikan, karena ini bawa temanku ada kamera-kamera lagi. Ya, apa ini sebenarnya ini? Bonte ini waktu kita temuin dia malah kooperatif. Kaget gue sama Haris. Dia malah baik banget sama kita. Dia berusaha nolongin kita. Bahkan dia mengajak kita ketemu sama Ayu. Nah, gini. Ini gimana? Kemarin itu Ayu telepon Pak kita. Dia mau minta antar Pak kita. Jadi ya sudah kita antar Pak dia. Pertama itu orang pergi di restoran. Nggak, kemarin sama abang kan kemarin itu? Iya. Yang ke restoran tempat dia kerja? Iya. Itu sama abang betul? Iya. Di mobil itu berarti sama abang? Dia kemarin itu sama abang kan? Waktu di mobil itu restoran itu? Iya, memang. Yang ketemu ya, sama betul, si Tio. Betul kan? Di itu? Oh, iya. Betul sama dia. Iya. Nah, itu dia ketemu dengan laki-laki. Tapi Laki-lakinya bang tahu bang? Ya, kita sudah perhatikan lagi. Kalau siapa itu. Jadi dari situ orang pergi di klinik. Klinik. Ayu sakit. Oh, enggak, dia periksa di kandungan. Nah, ini tuh, aduh, payah anak. Masa anak itu so kawin anak bilang sama kita nggak dapat tamang baik. Kawin? Payah kalau begitu. Enggak, maksudnya? Maksudnya gimana? Kawin. Kawin siapa? Kawin. Ayu kawin. Nikah? Iya, dia Ayu periksa nikah. kandungan. Iya, dia periksa kandungan. Loh, belum. Pacarnya, Pak.
Ini belum nikah, Bang. Baru. Gua kan baru sampai Jakarta. Itu baru sampai Jakarta. Sekarang Belum nikah, Bang. Dapat informasi itu dari mana, Bang? Jadi begini. Jadi sekarang itu DP laki itu siapa? Udah, saya mau tanya sama abang ini. Abang kan suka nganterin Ayu. Abang nggak pernah cerita sama abang dia nikah sama siapa? Waktu gue nanya Ayu di mana, tinggal di mana? Kita nggak pernah tahu DP rumah di mana. Orang cuma baku janji di muka gang itu. Jadi ada pertigaan, di situ dia batunggu. Jadi waktu kita sampai dia sudah di situ. Nah, itu di gang daerah mana, Bang? Ah itu di. Abang tahu pasti kan? Yang DP rumah itu di daerah Kemayoran. Kita tahu lokasi situ karena kita jemput dia di situ toh. Selalu di situ ya? Iya, ya yang kemarin bukan kemarin selalu. itu maksudnya. Iya. Nah, Jadi beda-beda setiap pertemuannya. ya pokoknya yang kita jemput itu yang kemarin karena kan dari sejak 5 bulan yang lalu baru kemarin lagi. Oh, baru Jadi kemarin ini aja. kamu sambungan itu baru ini. Iya, Baru ini. iya. Heeh. Berarti abang udah lama nggak ketemu juga, baru kemarin ini? Iya. Oke Bang, kalau gitu minta alamatnya aja Bang. Begini. Bayarnya gimana ya? Bonte ini bilang, nanti saya akan janjian sama Ayu sekitar jam 6:30 malam. Begitu Ayu datang naik mobil saya, ikutin saya. Jam berapa? Ya ini sekarang ini. Di mana jemputnya? Di mana? Di daerah Kemayoran. Di depan rumahnya itu yang di gang itu? Ya pokoknya di gang itu. Nanti kita Iya. ikutin dari belakang. Iya. Ya nanti abang nggak usah bilang ke dia. Iya, Ya. kita nggak mau bilang. Iya. Nanti. Oh, Iya dia cuma pengen ketemu ngobrol aja bang. Mau ngobrol baik-baik aja. Biar tahu sebenarnya kalau misalkan dia pisah kandungan itu maksudnya apa? Dia udah menikah atau bagaimana? Kamu nggak pernah cerita sama abang Iya. selama abang jemput dia nggak pernah cerita sama Iya. Atau abang nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya karena kita juga nggak mau tahu DP apa. Kita nggak mau ikut campur lah begitu. Tapi beneran dia udah nikah atau periksa kandungan itu beneran? Kalau periksa kandungan, karena dia kan minta antar ke klinik, jadi setahu kita periksa kandungan, berarti ya mungkin dia udah nikah. Abang tahu kan selama ini gua kerja di Kalimantan. Kita tahu mana kerja di sana. Tapi kenapa pas gua kembali ke Jakarta gua ngedengar kabar Ayu udah nikah lah, Ayu udah periksa kandungan lah gitu. Sedangkan Ayu awalnya mau nikahnya sama gua, Bang. Aduh, perempuan itu banyak. Jangan putus asa, kasihan. Nah, sudah begini. Ini Supas. Torang Jo semua ke sana. Kita mau jemput dia. Takutnya jangan dia sobat tunggu lama. Ya udah bang, kalau gitu abang jalan duluan nanti kita ikutin dari belakang ya. Ayo. Iya, oke, Jo. Kalau gitu langsung aja. Yuk. Yuk, oke, yuk. Nanti kita ngobrol. Oke. Yuk. Yuk langsung mobil. Oke. Sepakat ya, kita ikutin apa kata-kata Bonte. Ya. Kita ikutin mobil dia, ya. Dan kita janjian di suatu tempat. Kita desain location tempatnya. Ini kemana sih, Bonte? Udah jam segini loh, mau jam 9 loh. Makanya lama Oh, banget jajan sih di sini, Bontai. Iya. Nggak bisa dipercaya nggak sih itu bro? Beneran bisa. Soalnya baik sih orangnya. Buktinya coba nggak ada kabar begini. Coba telepon deh. Mana dia ya? Dia tadi bilang janji jam 7, sekarang jam 9. Gua nggak yakin deh gua. Aktif lagi, Mas. Aduh, coba lagi deh. Kan udah nggak bener ini. Pas kita nunggu di depan gang yang katanya biasa tempatnya Ayu ini naik mobil, udah berapa lama, udah berapa jam kok nggak ada kabar Bonte. Ya Steve, dia tadi berangkat setengah 8 loh. Iya. Udah jam 9 loh. Kan di sini ya. Dia nelfon. Dio, Ya coba angkat. Angkat. Halo. Lu kenapa telepon gua? Ke klinik. sama siapa Ayu? Ayu sama siapa?
Oke. Sama siapa dia? Sama Sofian. Astagfirullahaladzim. Oh, siapa? Sama si Dan? Siapa itu? Bontai. Bontai. Wah ini ngaco nih, ini Bontai kurang Dia ajar. udah ini. bohong ini. Yuk langsung buruan ke sana aja, yuk langsung. Ya, udah sekarang dikirim kan ini. Udah. Yuk, Pak, yuk Pak. Pak. Langsung begitu dapat send lokasinya kita menuju ke sana. Begitu sampai rumah sakit atau klinik yang dimaksud sama Tio, kita langsung masuk ke dalam klinik itu. Dan begitu sampai lobi depan rumah sakit. Ini kita sekarang udah sampai rumah sakit. Mana ini? Ada Ayu yang bergegas naik ke mobil tersebut. Dan kan kita bilang, itu Ayu mas. Dia benar di rumah sakit mas. Buruan kejar mas. Naikin cewek loh. Si Ayu itu. Ah, itu pacar lo? Iya. Dia naikin Ayu itu. Oh itu Ayu. Wah bener nih. Mas, betul. Jangan. Kita ikutin aja dulu, bro. Jangan bro. Mama, Mas. Iya sabar dulu. Ini dia mau kemana? Ini dia kan habis check up nih. Ya kan, kita nggak tahu dia mau kemana nih. Apakah mau ketemu sama Suaminya atau siapa? ya mungkin suaminya atau siapa, kita nggak tahu. Kita ikutin dulu deh, sabar dulu deh. Lama, Mas. Sebentar dulu. Waktu dia naik mobil kita kejar dia situ. Kita berusaha pertahanin mepet sama mobilnya Ayu. Tapi ternyata Pak, blokir, Pak, kejar, Pak. Pak, kejar, Pak. Iya, langsung Pak, deketin aja Pak. Buruan, Pak. Pak, ikutin Pak terus, Pak ya. Jangan sampai hilang, Pak. Nah, itu di situ itu sebenarnya itu. Iya, Ayu lagi sama si Bontai itu. Sama Bontai. Kenapa coba dia nggak ngomong sama kita? Makanya. Ini sengaja. Bohong berarti. Iya, kita udah percaya sama dia. Malah kayak gini. Untung ada Tio ya kan? Iya, sengaja. Dia nge-infoin nelfon. Dan nggak lama kemudian mobil itu mencapai ya, suatu tempat. Gang yang sangat kecil dan mobil pun sebenarnya susah untuk masuk gang tersebut, apalagi 2 mobil. Kita turun dari mobil, kemudian buru-buru samperin mobil itu coba. Pelan-pelan, sampai ketahuan kemana dia. Nah, itu langsung sini. Mobil Bontai. Mas Feli, pelan-pelan. Jangan sampai kelihatan di spionnya nih. Awas, dari spion, awas. Dia berhenti. Masuk. Ayu! Kemana aja? Diam lu! Ngapain lu, ha? Lu bohong selama ini. Saya jelaskan semuanya. Jelaskan dulu, diam lu. Bukan di Kalimantan Mas dulu. Kenapa lu kayak gini sama gua? Gua gak dengar lu nikah. Gua gak dengar pun lu sekarang hamil. Sama siapa, Ayu? Jujur sama gua, Ayu. Udah diam, lu diam. Aku bisa jelasin dulu, kamu harus dengerin aku dulu, Hari. Dengerin apa? Aku dengerin dulu. Gua udah denger. Dari Tio pun gua udah denger. Dan bahkan dari dia pun gua udah denger. Udah. Begini, saya bukan maksud untuk bohong sama kalian. Lu gak bela gua. Gak bisa ngomong di situ, Ayu. Dia nangis sekenceng-kencengnya. Dia merasa bersalah di situ. Dia menangis, dia memohon sama Allah. Tapi nasi semuanya sudah menjadi bubur, semuanya menangis di situ. Udah, lu nggak usah banyak ngomong. Lu nggak usah banyak ngomong. Tolong. Sebentar, saya mau ngomong dulu sebentar. Diam! Dengar. Bapak kan itu. Lu nggak usah ngomong. Bagaimana? Saya nanti dipecat. Kamu Udah, lu diam. Tapi kamu harus dengerin aku dulu, Hari. apa? Kamu gak ada kabar. Ayu. Hah?
Kamu nggak tahu sama janji kita, ha? Janji kita. Aku sadar aku yang salah, aku minta maaf Ayu. Terlambat, Ayu. Sekarang kamu bukan milik aku lagi. Kamu masih Iya. dengerin aku dulu. Ini gak sama kayak kamu yang pikirin. Sekarang aku ngedengar dari Timas, kamu tuh ngecek kandungan. Hah? Ngecek kandungan kan? Itu anak siapa, Ayu? Hah? Jujur sama gua, Ayu. Lu nggak tahu perjuangan gua di sana buat kita, Ayu. Lu sekarang bukan milik gua lagi. Lu sekarang udah punya anak yang bukan anak gua itu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Ayu, dengar nggak? Siapa itu bapak anak itu? Kamu. Lu ngapain di sini? Nah, ini rumah gua. Dan ini istri gua si Ayu. Iya. Lu ternyata ngelianatin gua, lu nyuruh gua ke Kalimantan, ternyata lu nusuk gua dari belakang mau menikah sama dia. Hah? Ayu butuh perhatian. Oh, Ayu keluarganya butuh biaya. lu bilang biaya. Lu ngoper gua ke Kalimantan dengan alasan gua mau ngebahagiain dia, ternyata lu malah menikahi dia. Lu ngoper gua ke Kalimantan dengan alasan gua mau ngebahagiain dia, ternyata lu malah menikahi dia. Pak Gani ini adalah orang yang selama ini membantu Haris, ya. Orang yang selama ini menerima curhatan Haris. Kalau Haris ada masalah, dia selalu curhat sama Pak Gani. Bahkan Pak Gani inilah yang mengusulkan untuk Haris ini kerja di Kalimantan supaya dapat uang, dapat rezeki untuk bekal nikah, untuk bekal berumah tangga. Tapi ternyata Gua selama ini hormat sama lu. Gua anggap lu itu sebagai bapak gua, ternyata lu malah nusuk gua dari belakang. Tujuan lu apa? Gua gak punya tujuan apa-apa. Gua apa? Gua cuma ngebantu Ayu. Gua cuma ngebantu Ayu. Lu ngebantu dia tapi lu gak ngebantu gua. Lu bilang apa? Materi. Hah? Materi. Lu bilang materi. Hah? Gua sekarang belum. Gua sekarang belum. Apa lu mampu beri kebahagiaan buat dia? Mampu gak? Lu mampu beri kebahagiaan. Materi yang lu punya. Lu tanya aja sama Ayu. Materi yang lu punya. Cinta! Siap! siapa yang menanam kebaikan, insya Allah pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Haris ini sudah menanam kebaikan mulai dari pacaran sama Ayu. Mulai dari pacaran di Jakarta sampai ke Kalimantan dan kembali lagi ke Jakarta, dia udah tanam kebaikan itu. Tapi ternyata disia-siakan. Gak usah takut, Haris, insya Allah itu maha adil. Ya. Barang siapa yang dizolimin, ya Allah dekat sama orang dizolimin itu. Dan insya Allah doa orang dizolimin pasti dijabah sama Allah. Kita berdoa saja mudah-mudahan Haris mendapatkan pasangan yang lebih baik dari pasangan-pasangan sebelumnya. Kita doakan saja mudah-mudahan Haris bisa mendapatkan pilihan hatinya dan bisa menikah dengan keluarga dan untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.